مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang insyaallah disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasihat yang selalu diulang-ulang karena dua hal yang menjadi kekuatan bagi seorang muslim ketika dia berhujjah kelak di hadapan Allah adalah saat dia bisa bersyukur dan saat dia bisa bersabar. Maka tidak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan risalahnya kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang syubhat, hal-hal yang meragukan. Karena barang siapa yang berjalan di syubhat, dia mudah terjerumus kepada keharaman. Kalau Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang akan selalu diulang-ulang kelak di bulan Ramadan. Ayat ini selalu mengingatkan kita bahwasanya kita diharapkan menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak hanya melalui lisannya, tetapi melalui perilakunya. Kehadirannya membuat tenang, membuat damai, membuat nyaman orang-orang yang di sekitarnya. Kehadirannya bisa memberikan perubahan yang baik, bisa menegur temannya kalau ada yang salah, bisa mengajak orang lain kepada kebaikan, bisa melakukan nahi mungkar, menghindari hal-hal yang buruk. Jika ada hal yang buruk, mengingatkan, maka itu adalah salah satu ciri orang yang beriman. Harapannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Para sahabat sudah bersiap-siap memasuki bulan Ramadan itu selama 6 bulan. Sebelum Ramadan 6 bulan sudah diingat-ingat. Apa yang perlu saya siapkan? Bekal apa yang harus saya kuatkan? Sebagaimana seseorang yang ingin melakukan safar, perjalanan, maka salah satu kekuatannya adalah mempersiapkan
bekal. Ketika ingin perjalanan jauh, tentunya bekalnya lebih banyak, mengumpulkan niatnya lebih besar. Maka dalam menyambut bulan Ramadan, marilah sama-sama kita niatkan dari sekarang, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah sampaikan diri kita, umur kita, sehat kita sampai bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang tahu bagaimana kelak kita esok, atau pekan depan, atau bulan depan. Kita sudah melihat banyak mereka yang tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena umurnya, memang bukan karena sakitnya atau umur yang sudah lebih tua, bisa jadi memang umurnya sudah pada batasnya atau sudah ada takdirnya. Sehingga marilah kita menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan kebaikan dan juga kesabaran. Ketika kita mau menyambut, sebagaimana ada tamu mau datang ke rumah, maka apa yang kita siapkan? Kita siapkan karpetnya, kita siapkan jamuannya, sudah masak teh dari tadi 1 jam sebelum tamunya datang. Kalau tamunya rame, disiapkan tempatnya yang lebih luas lagi. Maka jamuan itu adalah perlengkapan yang kita siapkan untuk menyambut. Maka dikatakan orang-orang yang terbiasa bersiap-siap dengan waktu yang tidak terlalu mepet. Kalau besok sekolah, terus jadwal pelajaran, maka anak tersebut, siswa tersebut di sekolahnya jelas dia lebih siap untuk belajar. Tapi kalau ada anak kok malamnya PR ya nggak ngerjakan, jadwal ya lupa, pagi-pagi bangunnya telat, kemerungsung, mandinya nggak gosok gigi, gitu ya. Kemudian belum jadwal, marah-marah sama ibunya, ibunya ya marah, di sekolah juga hatinya tidak tenang. Dibilang gurunya, "Loh, mana ini PR-nya? Belum dikerjakan. Pelajaran bahasa Indonesianya nggak dibawa, lupa nggak jadwal." Ini contoh bagaimana ketika seorang manusia dia tidak melakukan persiapan, maka di momen yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan, maka yang terjadi sebuah hal yang tidak siap, kaget. Sudah berapa banyak kita rasakan di tahun-tahun sebelumnya, kita nggak siap-siap bulan Ramadan. Ketika puasa bulan Ramadan, hari pertama beledak, kayak orang pingsan, ya. Kehausan itu kayak nggak minum sudah 1 bulan, hausnya setengah mati, karena tidak dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat berkah, sehingga keberkahan itu adalah kemuliaan yang harus kita raih dengan sungguh-sungguh. Persiapan itu penting. Bahkan ada penelitian di perusahaan-perusahaan, pekerjaan yang disiapkan dengan perencanaan yang baik, maka dia ada peningkatan pemasukan sebanyak 60% lebih. Artinya orang yang persiapannya lebih bagus, maka dia lebih baik. Sebagaimana juga dalam peperangan ada namanya strategi, ada namanya persiapan. Ketika perang tidak persiapan, apa yang terjadi? Ya, baru maju sudah mati.
belum juga berperang sudah kalah karena tidak ada persiapan. Sehingga persiapan itu penting. Nah, dalam menyambut bulan Ramadan, apa saja yang perlu kita siapkan? Tentunya yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Ya Allah, semoga umur saya nyampe di bulan Ramadan. Ya Allah, kuatkanlah fisik kelak di bulan Ramadan. Dengan segala macam doa agar kita niat bertemu dengan bulan yang mulia, ini adalah sebuah perencanaan yang sangat baik sekali. Perencanaan yang baik adalah sebagaimana kita menyiapkan anak-anak. Besok anak-anak kita ini mau jadi apa nih? Mau jadi muslim yang kuat badannya, mau menjadi muslim yang hafalannya banyak, mau menjadi muslim yang alim, banyak ilmunya, mau menjadi anak-anak yang soleh soleha, maka disiapkan kesolehannya, milih sekolah, ngaji, diajari ngaji, pengajian yang disuruh ke masjid. Berarti kita ini sesungguhnya sudah melakukan persiapan untuk apa? Untuk menyiapkan generasi ke depan yang kuat. Karena tantangan ke depan luar biasa. Kita lihat di media sosial, di berita-berita, bagaimana anak-anak zaman sekarang ini mudah sekali tergoda. Banyak kasus-kasus yang sangat mengerikan. Ada anak membunuh ibunya, padahal anaknya baru umur 9 atau 10 tahun. Hanya karena nonton film dimarahin ibunya dan dia merencanakan pembunuhan. Ya Allah, astagfirullah. Jadi dengan adanya media sosial, HP yang mudah, terkadang jadi inspirasi buat orang bukan juga berbuat baik tapi berbuat jahat. Semakin banyak yang kita lihat, terkadang tidak semakin baik, bisa jadi itu malah semakin buruk. Kalau kita dulu kan jarang melihat TV saja, beberapa saja yang punya, dan itu sangat nikmat. Tidak terlalu banyak yang kita masukkan di pikiran kita. Kalau bulan lalu kita sudah sampaikan bahwasanya terkadang pikiran kita ini penuh, penat. Apa itu penat? Penat itu perasaan gelisah, perasaan yang berkecamuk penuh di kepala, di perasaan, yang rasanya itu ingin dikeluarkan. Kenapa? Ya karena kita penuh banyak sampah-sampah di pikiran kita. Maka Islam kan sudah memberikan bahasa bagi muslim yang sehat, jauhi ghibah. Karena ghibah itu memasukkan data lewat telinga. Kalau di telinga dimasukkan berita-berita buruk, berita-berita keburukan orang lain, keburukan tetangga, keburukan saudara, bahkan keburukan orang tua atau anak kita, maka di pikiran kita ini penuh dengan berita buruk. Begitu juga dengan mata kita. Kalau kita lihat media sosial, banyak baiknya atau banyak buruknya? Banyak buruknya. Coba lihat berita pembunuhan, pelecehan, terus tabrakan, kecelakaan. Buka berita lagi apa? Korupsi, curanmor. Sehingga pikiran kita was-was, nggak tenang, rumah udah ditutup, kadang kita masih khawatir, dan seterusnya. Maka sebelum bulan Ramadan kita fokus. Salah satu fungsi makna menyambut bulan Ramadan dengan mendengarkan kajian ayat-ayat Ramadan, kita jadi lebih siap. Kayak anak-anak, nanti habis makan cuci piring, gitu misalnya. Habis cuci piring, nanti baca buku, belajar jadwal. Yang dikasih tahu oleh orang tua adalah sekitar jam 6 atau jam 7 misalnya.
maka anak sudah persiapan di pikirannya. Sehingga kita ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bentar lagi puasa. Tandanya khatib Jumat, kemudian khatib di pengajian sudah mulai membicarakan tentang bulan puasa. Enggak cuman iklan marjan saja yang ngasih tanda mau puasa, bukan saja iklan-iklan apa saja yang biasanya sudah ini tandanya sudah mulai bulan puasa, ya. Nah, yang kita siapkan adalah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi yang kamu mampu berupa kekuatan yang kamu miliki. Di surah Al-Anfal ayat ke-60. Wa'iddu mastata'tum. Maka persiapkanlah apa yang kalian punya. Persiapan setiap orang beda-beda. Kalau kita persiapan, maka kita melakukan yang namanya bahasa Inggrisnya itu planning. Planning itu persiapan, perencanaan, ditarget. Kalau tahun kemarin saya khatam 2 kali, maka besok saya puasa mau khatam berapa kali? 2 kali. Sama. Terus apa bedanya dengan tahun kemarin? Saya nambah hafalan. Misalnya 5 surat. Ya, atau nambah murojaah juz 30. Tapi harus mutkin. Mutkin itu tuntas, hafalannya benar. Itu namanya mutkin. Saya nggak bisa menghafal, tapi baca Quran bisa khatam 1 kali saja sudah alhamdulillah. Berarti khatam 1 kali, target selanjutnya adalah memperbaiki tajwid. Tajwid itu adalah hukum membaca Al-Quran dengan benar. Maka membaca Al-Quran dengan benar hukumnya adalah fardu ain. Setiap panjenengan kita wajib masing-masing benar baca Al-Qurannya, itu wajib. Kalau mempelajari ilmu tajwidnya seperti guru mempelajari, ini namanya mat tabi'i, ini namanya mat arid lis-sukun, dan seterusnya, itu ilmu, namanya ilmu tajwid. Yang mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah jika ada yang mempelajari, udah ada yang belajar, misalnya di sekolah, di pondok pesantren, maka kita sudah gugur karena kita berkewajiban belajar kepada yang mampu mengajarkan ilmu tajwid. Maka target kita ke depan adalah belajar tajwid. Kalau sekarang kita lihat tajwid itu familiarnya, terkenalnya adalah tahsin. Ada halaqah tahsin, ada kajian tahsin. Ini lebih baik daripada kita memperbanyak sholat sunnah, daripada kita memperbanyak amalan-amalan sunnah lainnya. Yang lebih baik adalah kita menguatkan dasar hal-hal yang wajib. Maka mempelajari Al-Quran, membacanya dengan benar, itu wajib. Maka targetnya besok khatamnya gak usah banyak-banyak, tapi belajar sama ustadz atau guru atau teman yang tajwidnya itu sudah baik, sehingga panjang pendek ketika dia baca Al-Quran itu benar. Contoh ketika baca bismillah, ada panjang pendek yang nampaknya benar, tapi
ada kekeliruan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ada tajwid yang disebut dengan mat tabi'i. Ketika bismillahi itu cukup 2 harokat, maka tidak panjang bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismillahirrahmanirrahim. Jadi 2 harokat saja. Nah, itu ilmu tajwid namanya. Ada lagi ilmu yang lebih dalam lagi di tajwid itu, pendalaman ilmu tajwid seperti membedakan antara huruf kaf dan qaf, ya. Maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Bahasanya terdengar sama, tapi nanti maknanya berbeda. Minal musyrifin, ada lagi yang minal musrifin. Bedanya apa? Shin dan sin. Shin besar dan sin kecil. Shin besar, musyrifin, artinya orang-orang yang mulia. Kalau sin kecil, orang-orang yang celaka. Al-Quran dalam bahasa Arab itu salah penyebutan, salah arti, sehingga menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim adalah benar bacaan Al-Quran. Gitu ya. Berarti saya besok target memperbaiki tajwid, yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nggak usah bagus dulu, tapi benar dulu. Kalau sudah benar, barulah boleh kita ngikuti irama. Ya. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Sebaik-baiknya perencanaan kita jangan berlebihan. Karena tadi kalau kita berlebih-lebihan juga terkadang targetnya itu kebanyakan, malah nanti kita putus asa. Contohnya besok tak paksakan, katanya di dalam riwayat disebutkan Imam Syafi'i khatam 1 hari 2 kali, bukan 2 juz, 1 hari khatam 2 kali. Wah, semangat. Baca Qur'annya belum lancar, mau khatam sehari 2 kali. Itu enggak selesai-selesai. 1 hari 2 kali khatam. Bahkan orang-orang yang hafid Al-Quran saja, untuk khatam 1 hari 1 kali saja, itu luar biasa perjuangannya. Yang hafal Quran 30 juz, sekali duduk dia bisa menghafalkan, menghatamkan 30 juz dalam 1 hari, itu luar biasa perjuangannya. Minimal biasanya 3 hari sekali. Di pesantren-pesantren yang hafal Quran, ya, itu paling cepat 3 hari 1 kali khatam. Qadarullah, mbah saya dulu, Mbah Putri, ya, Masya Allah, semoga Allah memberikan kelapangan di surga, di alam kubur. Beliau bukan di bulan Ramadan, di hari-hari biasa 6 hari khatam, dan jarang ditemukan sekarang. Kenapa? Ya karena nggak ada mainan, nggak ada ini, nggak ada gadget, ya. Mainannya cuma Quran, sudah sepuh. Ia juga temannya sudah mendahului, jadi yang mau keluar yang nggak ada temannya. Zaman dulu juga tidak ada HP, ya paling mainan sama cucu, masuk kamar, wudhu lagi, baca Quran lagi, ngantuk tidur. Nikmat banget hidupnya. Tapi kita sekarang kok kayaknya itu pinter, ngerti banyak hal, kok pusing terus hidupnya, stres terus, ya.
ngelihat kantongmu mah dompet buka kok sempit, ya. Ngelihat suami juga, aduh pusing kepalanya, gitu kan. Ngelihat istri juga sumpah, gitu kan. Allahu Akbar. Kenapa hidup kita yang katanya modern tetapi semakin berat? Jangan-jangan pikiran kita terlalu banyak sampahnya. Maka itu perlu dibuang. Sekarang kita fokus, jika ini sudah bulan Sya'ban, setengah bulan lagi, kurang lebih 18 hari mungkin ya sekitar itulah, kita akan menemui bulan Ramadan. Maka persiapan yang perlu disiapkan apa saja? Ya tentunya fisik. Sekarang lagi banyak yang sakit, maka mulailah dengan olahraga ringan. Apa saja olahraga ringan? Ya tentu dengan kegiatan yang mengeluarkan zat-zat racun di dalam tubuh. Dengan apa mengeluarkannya? Keringat. Ya, pagi-pagi jalan-jalan sehat sekitaran sambil beli lauk, paling tidak muter jalan kaki. Kemudian sibuk membersihkan rumah. Itu juga fisik. Selain menguatkan fisik, kita membersihkan rumah. Sekali lagi kami ingatkan bahwasanya rumah yang berkah adalah rumah yang barang-barang di dalamnya bermanfaat. Kalau barang-barang yang tidak bermanfaat mengurangi keberkahan, karena nanti jatuhnya mubadir. Karena kita suka menumpuk barang yang nanti kita pakai, beli dulu, nanti kita pakai. Sampai sekarang nggak dipakai-pakai. Perabotan, ya perlengkapan, piring, mangkok, ya nanti kalau ada tamunya banyak, udah siap, iya nggak dipakai-pakai. Atau kita menyiapkan banyak baju, sudah menumpuk. Mulai disortir, mulai dikurangi hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Atau baju-baju yang sudah kecilan atau sudah sobek. Kemudian yang kita perlu perhatikan selanjutnya adalah kebersihan hati kita. Bukan hanya rumah, tapi hati kita. Nasihatnya adalah Rasulullah menasihati bahwasanya ketika mau memasuki bulan Ramadan, banyaklah bermaafan, banyak silaturahim. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan ibadah Ramadan, kita bisa fokus untuk menunaikan ibadah siam Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kita siapkan kesehatan pikiran. Kesehatan pikiran itu adalah bagaimana kita mengisi yang ada di pikiran kita kebalikan dari yang tadi kita sampaikan, yaitu hal-hal yang positif, mengikuti pengajian, membaca beritanya yang baik-baik. Kalau ada yang buruk, kelihatannya kok seru, tapi nanti nggak baik, dilewati. Karena berita-berita yang ada di media sosial itu kan cepat sekali lewatnya, cepat sekali mampir di beranda kita. Kalau kita klik berita yang semisal itu keluar terus, ngeklik berita perselingkuhan, nanti setelahnya nanti ada berita perselingkuhan, berita rumah tangga yang buruk-buruk. Nanti di pikiran kita akan masuk prasangka buruk. Kok bisa ya prasangka buruk itu masuk? Bisa, karena kita juga digoda oleh syaitan. Inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan, mengalir di dalam darah. Sebagaimana darah mengalir, begitu juga syaitan menggoda kita setiap hari, enggak luput. Bahkan saat kita tidur aja kita digoda. Saat kita tidur kita juga kadang diganggu. Apalagi saat kita nggak tidur, melihat orang, tiba-tiba kita punya prasangka buruk, lihatin orang itu,
ada cacatnya, ada saja yang kita komen, ada saja yang kita keluhkan kepada orang tersebut. Maka Rasulullah memberikan banyak bacaan-bacaan untuk menjauh kita dari penyakit hati, untuk menjauhkan kita dari gangguan jin. Salah satunya apa? Zikir pagi, zikir petang. Sebelum tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Kalau mimpi buruk, bangun ke kamar mandi meludah. Kalau zaman Rasulullah, zaman dulu, lantainya kan nggak keramik, masih tanah. Itu sunnahnya bangun, astagfirullah, kaget, mimpi yang buruk, dikejar ular, genderuwo, kuntilanak, pokoknya semua yang buruk-buruk ngejar kita gitu. Bangun kaget, oh ternyata mimpi, maka meludahlah ke kiri. Itu sunnah. Tapi karena rumah kita keramian, ya, spraynya masih wangi, ya jangan meludah ke kiri. Ya, bangun, wah astagfirullah meludah, wah cuy, gitu kan? Ya sama saja, lantainya keramik. Begitu juga dengan masjid. Zaman dulu masjidnya tidak keramik, tapi masih tanah. Sehingga sujudnya para sahabat dulu, sholatnya menyentuh tanah, dan ada bekas tanah di jidatnya, di telapak tangannya, tapi pasir, bukan tanah basah. Kalau tanah basah ya selemotan gitu ya, kotor. Tapi ini biasanya debu pasir. Sehingga kalau kita wudhunya tidak bisa, ada sunnah pengganti wudhu, yaitu tayamum. Sehingga kalau kita kotor itu belum tentu itu najis. Begitu maksudnya. Maka persiapan kita mulai dari hal yang paling penting, yaitu mempersiapkan mental kita. Apakah kita siap kelak memasuki bulan Ramadan? Ya dilihat tandanya adalah apakah kita dengan pasangan kita sedang marah-marahan, atau tukaran, atau lagi nggak tegur-teguran, atau kita lagi ada masalah dengan anak kita, atau dengan orang tua kita, maka itu kita selesaikan dari sekarang. Kenapa? Karena niat kita lillahi ta'ala, semoga kita nanti nyampe Ramadan. Kalaupun kita sudah tidak sampai, niat kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya apa? Tandanya kita memperbaiki hubungan kita dengan keluarga. Kita minta maaf, atau kita memaafkan orang yang pernah menzalimi atau yang pernah menyakiti hati kita. Kita bersihkan hati kita agar kita bisa lebih tenang. Tetapi memaafkan orang lain itu kan tidak mudah. Maka Rasulullah mengajarkan yang pertama adalah bukan memaafkan, yaitu menerima takdir, menerima pasangan, ya, menerima, memahami kehidupan. Tidak bisa kita merubah orang lain, tetapi yang kita rubah adalah kemampuan kita mengelola emosi. Ini bukan selalu tentang orang lain, ini adalah tentang diri kita yang kita bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kita marah, mungkin kemampuan kita mengelola emosi kita lagi buruk, lagi jelek. Keinginan kita apa? Keinginan kita adalah melampiaskan ke orang lain. Rasanya itu pengen ya, doanya buruk. Sama kita di jalan, ya Allah, ya termasuk saya tadi ke sini, itu di jalan itu penuh dengan ya kesalahan-kesalahan, maka banyak istighfar itu di jalan. Kita yang sudah hati-hati saja, ada orang itu yang membuat hati kita nggak tenang, nyelonong, nyerobot, nyerempet, dan seterusnya. Ini bukan tentang orang lain, ini tentang kita.
Kalau ada yang menyakiti hati kita, dia yang salah. Dia yang nanti rugi, khasir fil akhirah. Dia nanti rugi di akhirat, bukan kitanya. Tetapi ketika kita terpancing emosinya, kemudian kita ingin balas, maka kita pun menjadi rugi. Boleh nggak? Boleh balas, karena ada hukum namanya hukum kisos. Ad-damu bid-damin, damun bid-damin, darah dengan darah. Maka di Arab Saudi masih ada hukum pancung, masih ada hukum gantung. Misalnya, naudzubillah, ada fulan nabrak fulan. Yang menabrak ini membuat nyawa korban tadi meninggal, maka hukumnya adalah nyawa yang menabrak ini dihilangkan. Tetapi sebelum hukum itu dijalankan, ada yang namanya mediasi, ada yang namanya kekeluargaan. Jika korban ini memaafkan, maka kehidupan si pelaku ini masih berjalan. Dan ketika pelaku ini melakukan kebaikan, maka ada pahala yang mengalir kepada si korban atau keluarganya yang memaafkan. Ada kebaikan di dalamnya. Tapi bolehkah manusia membalas? Boleh, karena memang itu keadilan di dalamnya. Bagaimana dengan hukum yang ada di Indonesia? Nah, ini hukum manusia. Ini hukum yang dicari kebaikan dengan berdasarkan musyawarah. Ya, pasti ada kekurangannya, tapi juga tetap ada kebaikannya. Tetapi biasanya tidak menyelesaikan penuh. Contoh, ada orang membunuh, saudara kita dibunuh, maka dendam, kesumat di hati kita ini tidak akan pernah sembuh ketika nyawanya si pembunuh ini tidak juga dihilangkan. Itu manusiawi. Kemudian dipenjara si pembunuh ini. Menurut manusia, penjara ini solusi. Keluar penjara, baleni, malah dia di penjara belajar keterampilan lain, begal, rampok, mencuri, komplit. Jadi skillnya nambah. Jangan-jangan yang kita buat di dunia ini ada yang salah. Nah, itulah manusia, selalu penuh dengan ikhtiar, penuh dengan ijtihad, tetapi bisa jadi itu ada kesalahan di dalamnya. Maka patokan kita adalah bagaimana hukum Allah itu bisa berjalan dengan baik, walaupun tidak mutlak kita lakukan, karena kita negaranya adalah negara hukum Indonesia. Yang kita ceritakan kan di negara lain, di negara Arab Saudi, yang hukumnya masih berlaku. Nah, artinya kita sebagai manusia ini wajar kalau sakit hati ingin membalas. Bukan berarti ketika kita dizalimi kita pasrah. Jangan-jangan ketika kita pasrah kita termasuk orang yang lemah batin. Tetapi dalam hatinya menyimpan dendam. Dan itu lebih merusak. Karena apa? Karena perasaan yang buruk itu kita simpan di dalam hati, dan anggota tubuh kita ini bereaksi. Tiba-tiba tangannya ingat gitu ya, tiba-tiba ke kepala, kesel, kemudian dia lepas lagi, terus begitu, lama-lama stop gitu, ya, tegang terus otaknya kan, pikirannya, karena kita menahan emosi. Yang pertama adalah memahami bagaimana keadaan. Ketika kita sudah dizalimi, kita pahami, kita disakiti hatinya. Ya Allah, dia menyakiti hati saya, menyakiti diri saya, menyakiti keluarga saya. Apakah dia selalu salah? Bisa jadi saya salah, karena saya memberikan kesempatan dia untuk menyakiti saya. Terkadang demikian. Ya, biasanya ada
Ini kalau studi kasus di sekolah, ada pembulian. Yang dibully itu sama teman-temannya. Kalau anak-anak ini kan laki-laki biasanya suka membuli fisik, dipukuli, dikeplaki, jahilnya tapi kasar gitu kan. Yang dipukul biasanya yang diem, yang kecil, yang nggak ngelawan. Kemudian yang dipukul tadi nyari korban lagi, pengen pelampiasan. Ia juga nyari yang lebih lemah dari dirinya. Jadi begitu terus sampai di rumah, ya dia udah stres, nggak betah di sekolah, ya. Kemudian juga orang marah sama orang tuanya dan seterusnya. Jangan-jangan ketika ada kezaliman menghampiri diri kita, kita termasuk orang yang lemah. Ini adalah pandangan dari sisi korban atau kita yang dizalimi atau kita yang disakiti. Tidak melulu tentang pelaku jelas salah, tapi jangan-jangan kita selalu lemah, tidak pernah berani mengatakan kalau saya nggak suka, selalu mentoleransi perilaku orang padahal kita tidak suka. Kita diam, kita mengiyakan, kita pekeu. Nah, ini adalah sudut pandang lain. Kenapa Allah menginginkan generasi selanjutnya adalah generasi yang kuat? Ya, janganlah kalian tinggalkan min khalfihim, ya, di belakang kalian, kata Allah, generasi yang lemah. Generasi yang lemah seperti apa? Fisiknya lemah, nggak olahraga, nggak latihan bela diri. Fisiknya lemah, dia nggak suka gerak, di rumah aja main HP terus. Maka anak-anak kita itu jangan dibuat lemah fisiknya. Main HP itu boleh, tapi suruh keluar main, biar apa? Biar keringetan. Kayak kita dulu, manjat pohon, main di sungai, main nggak pulang-pulang, jauh, entah di desa mana gitu kan, pulang-pulang dikebui, fisik kita ditempa sama orang tua kita, dicewer, sampai kebal telinga kita ini. Walaupun tidak selalu benar, kalau mendidik harus dengan fisik tidak selalu benar. Tetapi jangan kita membiasakan anak kita jadi lemah, karena banyak anak-anak ini yang pertumbuhannya jadi rusak karena gadget. Penyakit yang sekarang sering terjadi itu sinusitis. Sinusitis itu pilek nggak sembuh-sembuh. Salah satu kajian medis itu dikatakan yang sering sinusitis menahun itu sering terpapar radiasi HP. Jadi jangan sering-sering lihat HP, karena itu mempengaruhi syaraf yang ada di muka dan membuat mukanya cepat tua. Ya, kalau mau awet muda jangan banyak lihat HP, banyak berkeringat, ya, banyak olahraga. Kemudian yang kedua tadi, kita siapkan generasi kita adalah generasi yang pintar, yaitu belajar. Sekarang kan jarang anak-anak itu diawasi belajarnya, tidak kayak kita dulu. Yang ketiga adalah disiapkan mentalnya. Mental itu gini, anak sekarang itu kan cepat-cepat bosen, ngapain dikit bosen, apa-apa bosen. Kalau kita dulu nggak bosen, bisa main keluar itu betah itu dari pagi sampai sore, nggak ada HP, bisa betah. Belajar di kelas bisa duduk diem rapi mendengarkan menulis. Anak sekarang ngajar, saya aja ngajar, saya guru, itu anak itu nulis dikit terus bosan, jadi nggak betah. Kenapa? Karena dampak dari media sosial yang dia cepet, scrollnya cepet. Maka YouTube sekarang yang laris itu short,
Short itu bukan YouTube panjang, tapi yang berapa detik, yang tampilan itu tahu-tahu ada orang bermain apa, sampingnya ada orang drama, gitu. Kayak tontonan anak-anak itu. Senang nggak dilewati, tonton sebentar, dilewati terus. Jadi terbiasa di pikirannya, tidak betah lama. Apalagi dinasihati orang tuanya, nggak betah ini anak-anak. Karena sekarang masanya adalah masa yang sangat cepat. Kemudian yang selanjutnya, persiapan kita untuk ke bulan Ramadan adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Dekatlah dengan orang-orang yang selalu melihatnya itu seperti orang yang ibadah, tenang, kegiatannya baik, bicaranya baik, tidak selalu hal-hal yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak amal kebaikan sebagai pemanasan. Pemanasan itu apa? Pemanasan menghadapi bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu bil khairi karihil mursalah. Jadi Rasulullah dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah adalah orang yang terbaik. Terbaik dalam hal apa? Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Di bulan Ramadan beliau adalah orang yang paling baik. Di luar Ramadan sangat baik, terbaik. Di bulan Ramadan lebih baik lagi dari yang terbaik. Fala Rasulullah ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka Rasulullah itu sesungguhnya, Rasulullah itu kebaikannya seperti angin yang berhembus. Jadi setiap lewat kebaikan, lewat kebaikan, lewat kebaikan. Ada apa sedekah, ada apa ditolong, ada apa lagi sedekah, ditolong lagi. Begitu selanjutnya. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan sedekah. Kalau tadi adalah bulan Quran, maka selanjutnya adalah bulan yang penuh dengan sedekah. Sehingga di bulan Ramadan, bulan buka puasa itu senang. Banyak yang ngasih takjil, makan kurma, makan makanan berbuka, sering kita dapatkan. Ini adalah keberkahan di bulan Ramadan. Semoga kajian menyambut bulan Ramadan ini menjadi semangat kita. Oh iya, tinggal sebentar lagi, 18 hari lagi kurang lebih kita mau puasa. Persiapannya apa? Menyiapkan target. Menyiapkan apa? Menyiapkan rumah, ngingetin istri, utang puasamu berapa, mau nyaur gak? Kalau mau nyaur puasa tak temani, gitu misalnya, bagi bapak-bapak gitu ya, Senin Kemis gitu kan, istrinya nyaur puasa, suaminya puasa Senin Kemis. Kemudian disiapkan apa lagi? Disiapkan dari sekarang latihan sedekah, sedikit-sedikit pagi, subuh, sedekah subuh, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan dalam setiap langkah kita. Allah kuatkan diri kita, pasangan kita. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما